Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali di dalam santapan renungan firman Tuhan pada hari ini 23 hari bulan November 2022 bersamaan dengan hari Rabu. Marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini yang dipetik dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 hingga 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kamu akan ditangkap dan diinaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh kerana namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, banyak di antara kita yang selalu bertanya-tanya, mengapa kita seolah mendapat nasib sial ketika kita mengikuti Kristus. Banyak saudara-saudara kita sering diinaya karena iman. Bahkan mereka harus mendapat perlakuan tak menyenangkan dari saudara-saudari kita yang berkeyakinan lain. Mulai dari dilarang beribadah, dilarang membangun gereja, dan bahkan gereja dihancurkan, dan sebagainya. Dari beberapa kasus tersebut, kita pasti bertanya, di manakah Kristus, Sang Juru Selamat kita? Apakah Kristus tidak mau menolong kita sehingga Dia membiarkan kita diinaya? Kita selalu percaya bahwa Yesus akan menolong kita, tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya. Kita sepertinya dibiarkan berjuang sendirian. Bahkan pihak gereja yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela warganya malah kelihatan tanpa ada usaha untuk membela atau melawan. Saudara-saudari, situasi seperti ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan diinaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh kerana namaku. Yesus sendiri memang sudah mengatakan bahwa kita akan menderita sebagai pengikutnya, dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya. Tetapi ingat bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus. Kita sememangnya harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya. Sebab itulah jalan keselamatan bagi kita. Yesus sendiri telah mengatakan hal itu kepada kita.
bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita, melainkan jalan sengsara, jalan salib, dan jalan penderitaan agar kita memperoleh hidup kekal. Tidak akan dibangkitkan tanpa salib, tidak akan dihidupkan abadi tanpa jalan penderitaan. Yesus menjamin siapapun yang setia dalam jalan salib, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan, maka akan membawa kita kepada kebahagiaan kekal di surga. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita kuat atau tabah memikul salib kita sendiri. Ya Tuhan Yesus, kami mohon bantulah kami dalam memikul salib hidup kami sendiri. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.